Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wal hijkalil karim. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Colet Pardi MHI, dosen pengampu usul fikih, sekaligus teman-teman sekalian. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang maslahah al-mursalah. Pengertian maslahah al-mursalah. Maslahah sendiri memiliki arti manfaat. Menurut Imam Ghazali, bahwa maslahah ini adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara. Mursalah sendiri memiliki arti terlepas atau bebas. Maksudnya ini terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan sesuatu. Nah, selain dari dua kata maslahah dan mursalah ini juga memiliki arti, jika digabungkan memiliki arti maslahah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal, namun dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia. Nah, di sini ada pengertian secara umum maslahah mursalah. Pengertian secara umum maslahah mursalah ini, maslahah mursalah merupakan dalil hukum untuk menetapkan persoalan-persoalan baru atas yang terjadi pada saat ini dan yang tidak ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Landasan hukum maslahah mursalah pada Quran surat Yunus ayat 57, artinya, hai manusia, sungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan nas dari As-Sunnah sendiri yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode maslahah mursalah adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya dari Muhammad Ibnu Yahya bercerita kepada kami bahwa Abdur Razak bercerita kepada kita dari Jabir al-Jufi, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh membuat mudarat dari keburukan pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mudarat kepada orang lain. Syarat maslahah mursalah. Yang pertama, kemaslahan itu sejalan dengan kehendak syara dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nas secara umum. Yang kedua, kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui maslahah al-mursalah itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudaratan. Yang ketiga, kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi ataupun kelompok kecil tertentu. Al-maslahah al-mursalah dibagi menjadi tiga. Yang pertama, al-maslahah al-daruriyah, yaitu kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan, seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang kedua, al-maslahah al-hajjiyah, yaitu kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya al-maslahah al-daruriyah. Jadi al-maslahah al-hajjiyah ini berada di bawah al-maslahah al-daruriyah, namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak termenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya dirinya sendiri. Yang ketiga, al-maslahah at-tahsiniyah, yaitu kepentingan-kepentingan pelengkap yang tidak terpenuhi dari kedua al-maslahah di atas. Untuk
menjaga kemurnian metode maslahah mursalah sebagai landasan hukum Islam harus memiliki dua dimensi, yaitu sisi pertama, harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nas Al-Quran ataupun As-Sunnah, baik secara tekstual ataupun kontekstual. Sisi kedua, harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang sangat cermat dalam pembentukan hukum Islam. Karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istimbat hukumnya akan menjadi sangat kaku di satu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu di sisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan maslahah mursalah, baik secara metodologi ataupun aplikasinya. Contoh maslahah mursalah. Pada zaman sahabat Nabi ada persoalan juga seperti atas desakan dari Umar ibnu Khattab. Khalifah Abu Bakar memerintahkan kepada Zaid ibnu Sabit untuk mengumpulkan catatan-catatan Al-Quran yang berserakan di berbagai tempat. Kemudian ditulis kembali secara kronologis di dalam lembaran khusus untuk dibuat suatu kodifikasi Al-Quran. Nah, di sini juga tidak pentingnya bahwa setiap zamannya itu berubah. Pada zaman saat ini contohnya seperti tuntutan kita untuk beribadah di masa pandemi COVID-19, seperti tidak melakukan sholat Jumat dan sholat berjamaah di masjid, menutup masjid untuk sementara, dan sholat menggunakan masker. Nah, di sini merupakan contoh bentuk penerapan dari maslahah al-mursalah sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.